soal penilaian akhir semester 1 untuk muatan IPA kelas 4 SD. Soal kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A yaitu soal pilihan ganda, bagian B soal isian, dan bagian C adalah soal uraian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Tugas meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran dilakukan oleh titik-titik. A. Daun telinga. B. Gendang telinga. C. Saluran eustachius. D. Rumah siput. Ya, jawabannya adalah B. Gendang telinga. Soal nomor 2. Perpindahan panas melalui aliran gas karena adanya perbedaan suhu disebut titik-titik. A. Konveksi. B. Induksi. C. Radiasi. D. Konduksi. Ya, jawabannya adalah A. Konveksi. Soal nomor 3. Alat musik yang menggunakan udara sebagai sumber bunyi adalah titik-titik. A. Gendang. B. Drum. C. Angklung. D. Trompet. Ya, jawabannya adalah D. Trompet. Soal nomor 4. Telinga manusia hanya mampu mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi titik-titik hertz. A. 0 sampai 20. B. 20 sampai 200 ribu. C. 20 sampai 20 ribu. D. 200 sampai 20 ribu. Ya, jawabannya adalah C. 20 sampai 20 ribu. Soal nomor 5. Jenis akar pada tanaman pisang adalah titik-titik. A. Akar tunggang. B. Akar serabut. C. Akar tunjang. D. Akar napas. Ya, jawabannya adalah B. Akar serabut. Soal nomor 6. Tudung akar berfungsi untuk titik-titik. A. Melindungi akar menembus tanah. B. Mengangkut hasil fotosintesis. C. Menyerap air dari dalam tanah. D. Mengangkat air dari akar ke daun. Ya, jawabannya adalah A. Melindungi akar menembus tanah. Soal nomor 7. Struktur terluar dari batang tumbuhan dinamakan titik-titik. A. Korteks. B. Cambium. C. Stek. D. Epidermis. Ya, jawabannya adalah D. Epidermis. Soal nomor 8. Hewan pemakan tumbuhan disebut titik-titik. A. Karnivora. B. Omnivora. C. Predator. D. Herbivora. Ya, hewan pemakan tumbuhan disebut D. Herbivora. Soal nomor 9. Bagian tumbuhan yang merupakan alat perkembangbiakan generatif adalah titik-titik. A. Akar. B. Daun. C. Bunga. D. Batang. Ya, jawabannya adalah C. Bunga. Soal nomor 10. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah titik-titik. A. Putik. B. Benang sari. C. Serbuk sari. D. Mahkota. Ya, jawabannya adalah A. Putik. Soal nomor 11. Energi alternatif yang dapat menggantikan fungsi solar adalah titik-titik. A. Biogas. B. Bioetanol. C. Biodiesel. D. Biofuel. Ya, jawabannya adalah C. Biodiesel. Soal nomor 12. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan disebut sumber daya alam. A. Hayati. B. Dapat diperbarui. C. Non-hayati. D. Tidak dapat diperbarui. Ya, yang dapat dihasilkan kembali berarti B. Dapat diperbarui. Soal nomor 13. Erosi dapat menyebabkan titik-titik. A. Kesuburan tanah bertambah. B. Hilangnya kesuburan tanah. C. Air tanah bertambah banyak. D. Tanah menjadi gembur. Ya, jawabannya adalah B. Hilangnya kesuburan tanah. Soal nomor 14. Kelompok sumber daya alam yang berupa bahan-bahan tambang non-logam yaitu titik-titik. A. Emas, mangan, dan batu bara.
B. Batu bara, minyak bumi, dan gas. C. Perak, gas alam, dan minyak bumi. D. Besi, tembaga, dan nikel. Ya, jawabannya adalah B. Batu bara, minyak bumi, dan gas yang non-logam. Soal nomor 15. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan sumber daya alam titik-titik. A. Tersedia dengan jumlah yang melimpah. B. Dapat dimanfaatkan secara optimal. C. Jumlahnya semakin berkurang. D. Kualitas semakin baik. Ya, jawabannya adalah C. Jumlahnya semakin berkurang. Soal nomor 16. Sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan sebagai pembangkit listrik di Indonesia adalah titik-titik. A. Air, B. Angin, C. Matahari, D. Panas bumi. Ya, jawabannya adalah A. Air. Soal nomor 17. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut titik-titik. A. Gelap, B. Hujan, C. Bening, D. Padat. Ya, jawabannya adalah A. Benda gelap. Soal nomor 18. Spion pada kendaraan bermotor menggunakan titik-titik. A. Cermin cekung, B. Cermin cembung, C. Cermin datar, D. Cermin lurus. Ya, jawabannya adalah B. Cermin cembung. Soal nomor 19. Contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya titik-titik. A. Hujan, B. Siang, C. Pelangi, D. Gelap. Ya, jawabannya adalah C. Pelangi. Yang dapat diuraikan itu adalah pelangi. Soal nomor 20. Alat yang digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil adalah titik-titik. A. Periskop, B. Mikroskop, C. Lup atau kaca pembesar, D. Teropong. Ya, jawabannya adalah B. Mikroskop. Soal bagian A sudah selesai kita bahas. Kita lanjut soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan titik-titik. Ya, jawabannya adalah sanggurdi. Ya, jawabannya adalah sanggurdi. Soal nomor 2. Panas dapat berpindah secara konduksi, radiasi, dan ya, jawabannya adalah konveksi. Soal nomor 3. Sumber energi panas yang utama di bumi adalah ya, matahari. Soal nomor 4. Bagi tumbuhan yang sedang berbunga, energi angin dimanfaatkan untuk, ya, jawabannya adalah untuk penyerbukan. Untuk penyerbukan. Soal nomor 5. Tanaman padi memiliki jenis batang, ya, jawabannya adalah batang rumput. Soal nomor 6. Mulut daun atau stomata berguna dalam proses pernapasan. Soal nomor 7. Alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik adalah sel surya atau panel surya. Ya, jawabannya adalah sel surya atau panel surya. Soal nomor 8. Batu bara termasuk sumber daya alam yang bersifat, ya, batu bara itu adalah sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Soal nomor 9. Jika cahaya mengenai permukaan benda akan berbentuk bayangan. Akan berbentuk bayangan. Soal nomor 10. Penanaman kembali dengan bibit-bibit tanaman di hutan gundul disebut reboisasi. Jawabannya adalah reboisasi. Soal bagian B sudah selesai, kita lanjut ke soal bagian C, yaitu soal urean. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi.
Ya, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Untuk contohnya adalah alat musik. Ya, alat musik bisa menghasilkan bunyi. Jadi sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya adalah alat musik. Soal nomor 2. Apa kegunaan sel surya? Sel surya berguna untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi, sel surya berguna untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Soal nomor 3. Sebutkan nama bagian-bagian bunga berdasarkan gambar di samping. Ya, kita akan sebutkan nama bagian-bagiannya seperti gambar di samping. Untuk nomor 1 itu adalah gambar bagian bunga yaitu putih. Kemudian nomor 2 itu adalah benang sari. Nomor 3 itu adalah mahkota bunga. Kemudian nomor 4 adalah kelopak bunga. Ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah putih, nomor 2 benang sari, nomor 3 mahkota bunga, nomor 4 kelopak bunga. Berdasarkan gambar yang ada di sini. Ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan contohnya. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya itu batu bara, minyak bumi, gas alam. Ya, ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Soal nomor 5, tuliskan 3 contoh alat optik. Ya, contoh alat optik yaitu contohnya kacamata, kemudian mikroskop, kemudian loop, bisa juga kamera, kemudian juga bisa periskop, bisa juga proyektor. Ya, ini adalah contoh-contoh alat optik. Oke, semua sudah kita bahas soal bagian A, soal bagian B, soal bagian C sudah kita bahas. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!